Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Imre di channel Cloud Engineering with Imre. Di video sebelumnya kita udah lihat tentang bagaimana caranya kita menggunakan Docker Compose untuk men-setup semua komponen yang kita butuhkan untuk melakukan monitoring. Jadi kalau teman-teman lihat sebelumnya, kita udah punya sebuah booking service, kita punya OpenTelemetry Collector, dan kita punya Prometheus, Jaeger, dan Grafana. Dan semuanya di-setup dengan menggunakan Docker Compose. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita dapat melakukan konfigurasi untuk OpenTelemetry Collector itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita kembali lagi ke setup yang udah kita tunjukin sebelumnya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sebenarnya ketika kita menjalankan OpenTelemetry Collector, kita mensuplai sebuah konfigurasi namanya hotel-config.yaml. Nah, di sini di konfigurasi ini nanti kita bisa memberitahu si OpenTelemetry Collector untuk menerima data dari mana aja dan untuk mengekspor datanya kemana aja. Kita akan lihat config-nya. Jadi di sini gue udah punya beberapa config. Config yang pertama itu adalah receiver. Jadi karena aplikasi kita sebelumnya itu menggunakan OTLP exporter, jadi kita perlu specify receivernya itu OTLP untuk protokol gRPC. Kalau teman-teman mau menggunakan HTTP ya sebenarnya config-nya sederhana seperti ini aja. Tapi sekarang karena gue pakai gRPC, jadi kita akan config seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengimplementasi ini di codingan? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, gue udah punya config-nya di server, gue udah punya endpoint-nya. Di sini gue punya hotel agent-nya, dan kemudian dengan hotel agent ini gue bisa config sebenarnya si tracer dan matter providernya. Nah, di sini kita udah punya kita set ya, kita bikin sebuah global provider untuk tracer dan untuk matrixnya. Ini untuk tracer dan di sini untuk matrix. Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah gue akan bikin sebuah matrix exporter untuk OTLP endpoint. Nah, sebenarnya config-nya itu sederhana. Sebenarnya teman-teman bisa lihat di project-nya nanti seperti apa. Gue juga akan share repository ini. Dan kemudian kalau seandainya kita balik lagi ke sini di global provider ini, kita yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya ngeset exporter. Jadi kita akan bikin sistem nanti yang akan nge-push matrixnya. Di sini kita udah punya sebuah matrix exporter lah kira-kira, matrix pusher. Jadi kita punya variabel namanya pusher yang udah kita configure dengan exporter tertentu. Di sini gue udah punya exporter. Di sini eksporternya udah di set, kemudian kita bisa set juga eksporternya nanti di sini. Jadi kita punya export.exporter, ini yang nanti akan nge-export data-data yang udah kita kumpulin ke OTLP format. Nah, ini untuk matter ya. Kalau seandainya kita pengen ngirim trace, otomatis kita perlu menggunakan trace exporter. Jadi kurang lebih sebenarnya config-nya juga sama, nggak banyak beda. Di sini kita juga bisa set eksporternya nanti. Tapi di sini, nah yang penting itu adalah ini. Jadi kita akan membuat sebuah tracer provider dan kita specify nanti resource-nya apa, kemudian samplernya seperti apa, dan eksporternya yang mana. Jadi di sini semuanya config-config yang kita butuhkan supaya data yang kita kumpulkan tadi bisa dikirimkan ke receiver yang udah kita define di sini. Jadi ketika datanya udah masuk receiver, datanya itu sebenarnya nanti akan ada dalam format OTLP, OpenTelemetry. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di video sebelumnya tuh ada konsep receiver, kemudian ada prosesor dan ada exporter. Kita akan ke prosesor dulu. Di prosesor ini sekarang gue udah define beberapa prosesor, ada batch dan memory limiter. Batch ini sesederhana untuk nge-batch request-nya. Jadi data-data yang udah dikumpulin itu di batch sebelum diekspor. Nah, memory limiter ini sebenarnya untuk ngejaga supaya OTLP service-nya itu nggak out of memory exception. Jadi kalau seandainya dia udah reach a certain percentage untuk memory, nanti data-datanya itu akan di-drop supaya OpenTelemetry Collector-nya nggak mati. Ini opsional sebenarnya, bisa teman-teman pakai atau enggak, tapi kalau seandainya teman-teman mau pakai, teman-teman perlu paham banget tentang bagaimana caranya memory limiter ini bekerja. Tapi intinya adalah setelah kita punya receiver, kita bisa punya prosesor yang nanti bisa melakukan proses-proses tertentu ke data-data yang udah kita kirim. Setelah kita pakai prosesor ini, sebenarnya yang bisa kita lakukan berikutnya adalah ngeset exporter. Nah, dalam hal ini gue udah punya beberapa exporter. Gue udah punya exporter Google Cloud,
untuk ngirim datanya ke Google Cloud, dan eksporter Prometheus untuk membuat endpoint Prometheus Matrix di port 8889 nantinya. Kemudian gue juga akan bikin sebuah Jaeger exporter di endpoint ini. Ini adalah kontainer dari Docker Compose yang udah gue tunjukin sebelumnya. Dan di sini adalah OTLP. Jadi ini adalah sistem-sistem yang menggunakan OTLP. Karena gue menggunakan New Relic, jadi gue akan specify config New Relic di sini. Bisa nggak kita pakai beberapa OTLP atau beberapa Jaeger? Bisa. Caranya sesederhana, teman-teman tambah config-nya lagi di sini dan kemudian teman-teman bisa specify /2 seperti ini. Jadi teman-teman bisa kasih tahu bahwa ini adalah eksporter OTLP kedua. Atau kalau seandainya teman-teman mau ekspor datanya ke beberapa Prometheus endpoint misalkan, teman-teman juga bisa melakukannya seperti ini. Atau di sini jadinya port 8890. Teman-teman juga bisa. Jadi ini konfigurasinya bebas, tergantung kebutuhan kita maunya seperti apa. Tapi walaupun di sini kita udah config receiver, exporter dan prosesor, sebenarnya itu belum cukup. Yang penting kita tentukan itu juga namanya service di sini. Jadi ada service pipeline, di sini ada trace dan matrix. Nah, di OTLP collector ini gue cuma akan mengirimkan trace dan matrix. Gue tidak mengirimkan log. Jadinya gue perlu mendefine pipeline. Pipeline ini menentukan nanti kalau receivernya seperti ini, prosesornya seperti apa, mau diekspor kemana. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau gue punya data trace, gue akan terima datanya dari OTLP receiver yang kita define sebelumnya, kemudian diproses jadi batch dan kemudian diekspor ke Jaeger. Jadi semua data tracing itu akan masuk ke Jaeger. Tapi untuk matrix, gue akan lakukan sedikit berbeda. Di sini gue akan menggunakan receivernya OTLP dan kemudian datanya itu diproses menggunakan memory limiter dan batch. Setelah itu kita ekspor ke Prometheus dan Google Cloud. Jadi ini adalah Open Telemetry Collector yang udah kita configure untuk ngirim trace dan matrix. Sekarang bagaimana caranya kita melihat datanya? Teman-teman udah lihat bagaimana caranya kita nge-config. Sekarang kita lihat setelah kita melakukan instrumentasi dan melakukan konfigurasi ini, kita harusnya bisa melihat datanya di Jaeger, kemudian di Prometheus dan juga di Google Cloud untuk mendapatkan informasi matrix. Kita akan mulai dengan melihat informasi trace di Jaeger. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, gue udah punya sebuah Jaeger. Jadi sebelumnya kalau seandainya kita coba jalanin ya di sini ya, kita akan coba jalanin N1, C1, Q1, kita dapat satu response di sini. Kemudian kita bisa search di tracer di Jaeger. Ini adalah UI Jaeger. Kita bisa lihat bahwa ini baru terjadi beberapa detik yang lalu ya. Di sini durasi yang dibutuhkan adalah sekitar 25 milisecond. Dan di sini kalau teman-teman lihat ini adalah hasil instrumentasi API yang kita buat tadi dengan menggunakan Hotelbox. Jadi kita tadi di video sebelumnya gue udah nunjukin gimana caranya kita pakai middleware yang udah dipersiapkan untuk nge-trace API atau router dari si Gorilla Mox. Kalau kita buka di sini, teman-teman bisa lihat bahwa /API V1 booking ini itu dieksekusi dalam waktu 25 milisecond. Ketika dia nge-execute ini, dia akan manggil sebuah function di booking service. Di sini kita bisa lihat informasi tambahan kayak status code-nya, endpoint-nya, port, dan lain-lain. Dan kita juga bisa lihat prosesnya itu namanya apa, host-nya yang mana, dan segala macam. Dan di sini ketika kita udah manggil function booking service, di sini kita akan panggil function book V1. Itu yang udah kita tunjukin di video sebelumnya. Di book V1 ini ternyata dia memanggil dua query. Jadi query yang pertama adalah query untuk select from show dan query kedua adalah update di sini. Jadi dengan informasi seperti ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau query-nya adalah query select itu ternyata dieksekusi selama 9 milisecond kurang lebih. Dan ketika dia query-nya update dia dieksekusi selama 5 milisecond kurang lebih. Jadi kita bisa lihat secara detail bahkan sampai ke level query karena kita juga udah melakukan instalasi middleware untuk GORM. Karena GORM itu kebetulan ada middleware-nya juga yang bisa kita setup. Dengan cara seperti ini kita bisa lihat sekarang
trace dari satu request yang dikirim ke booking service. Nah, sebelumnya di video paling pertama kalau teman-teman lihat, kita sebelumnya juga sudah melihat bahwa ketika requestnya satu, latensinya kecil. Tapi ketika request banyak, latensinya juga semakin besar. Sekarang kita pengen tahu, apakah kita bisa menjawab pertanyaan siapa sistem atau siapa function yang menjadi bottleneck ketika usernya ditambah jadi 100 concurrent user. Nah, kita akan coba jalankan lagi sekarang. Kita pakai query yang sama ketika kita menjalankan di video di awal. Kita tunggu sekitar 5 second. Dan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa P95-nya itu jadi 2,4 second ya. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu di tracing-nya. Bagian mana yang paling slow. Sekarang kita udah call di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa distribusi dari latensinya itu jadi menyebar ya. Ini cuma 20, kalau seandainya gue naikin jadi 50, kita bisa lihat lagi bahwa bahkan ada beberapa request yang 1 second bahkan. Tapi ada beberapa request tuh yang relatif kecil. Nah, sekarang kita pengen tahu kenapa bisa ada banyak request yang latensinya itu sampai 1 second. Kalau kita pilih satu dari sini, nah kita bisa lihat sekarang bahwa ternyata dari request ini ada query ke database yang membuat query-nya itu sangat lama. Di sini kalau kita lihat, ini duration-nya itu bahkan sampai 900 milisecond. Dan kalau kita lihat query-nya, ternyata di sini ketika dia nge-select, ternyata ada operasi untuk nge-lock database, which is something that we already expect. Makanya kalau seandainya kita punya query kayak gini, karena dia akan nge-lock row-nya itu, karena kita akan melakukan update ya, jadi dia perlu di-lock, dia akan menunggu sampai dia dapat lock-nya. Makanya di sini query-nya bisa sangat lama. Tapi untuk beberapa kasus, mungkin ada yang dia nggak perlu menunggu. Misalkan kalau kita lihat di sini, menunggunya tuh nggak terlalu lama, sekitar 350 milisecond. Masih lebih cepat dibanding yang 900 tadi. Tapi intinya, sekarang kita jadi bisa lihat bahwa ternyata dari kebanyakan request itu masalahnya itu adalah karena ada database lock. Berarti dari situ kita juga bisa kita bisa belajar bahwa ternyata kalau seandainya latensinya lama, otomatis throughput kita kurang kan. Nah, dari situ kita bisa berpikir bahwa apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk mengimprove throughput dari sistem kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan asynchronous. Tapi itu tidak akan gue bahas dalam video kali ini. Mungkin akan gue bahas di video-video lain. Tapi ini intinya tentang tracing. Sekarang kita akan coba lihat tentang monitoring. Matrix monitoring. Jadi kalau seandainya sebelumnya teman-teman udah lihat config di sini, kita udah bahas tentang trace, dan sekarang kita ingin lihat data yang kita ekspor ke Prometheus dan Google Cloud. Kita akan mulai dulu dengan Prometheus. Prometheus itu di sini sebenarnya sederhana. Di sini teman-teman bisa lihat sebuah endpoint matrix. Endpoint matrix di sini itu sebenarnya di-provide oleh OpenTelemetry Collector berdasarkan data yang sudah kita kirim. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa matrix ya, karena kita menggunakan middleware untuk GORM juga tadi. Jadi dia juga mengirimkan informasi tentang jumlah SQL connection yang ditutup, ada deskripsinya juga, tipenya counter, deskripsi dan seterusnya. Tapi ada juga HTTP server duration yang merupakan hasil instrumentasi dari hotel HTTP library yang kita pakai. Di sini kita bisa lihat bahwa ada HTTP server duration bucket, ada HTTP root-nya apa, dan kemudian ada status code-nya apa juga. Nah, ini adalah Prometheus matrix yang udah dihasilkan oleh OpenTelemetry Collector. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini juga ada status order status reserve sebanyak 6.143. Ini merupakan custom matrix yang sebelumnya udah kita buat. Gue udah nunjukin ini di video sebelumnya. Jadi sekarang kita udah bisa lihat juga bahwa ada custom matrix yang muncul. Jadi ada auto instrumentation dan ada juga manual instrumentation. Nah, ketika datanya itu udah ada di Prometheus, otomatis datanya itu bisa kita tampilin. Ketika datanya udah ada di sini, datanya kemudian bisa di-scrap oleh Prometheus. Akibatnya kalau seandainya teman-teman pengen buka Prometheus dashboard-nya, di sini teman-teman bisa lihat datanya juga langsung. Ini ada matrix. Jadi di sini kita bisa lihat juga informasi-informasi dari si matrix yang bisa dipantau dari Prometheus dashboard. Nah, kalau kita pengen spesifik ke Grafana gimana? Nah, sebenarnya sama aja. Karena kita di Grafana menggunakan
menggunakan query-nya Prometheus atau PromQL, sebenarnya di sini kalau kita lihat, sebenarnya di sini juga bentuknya PromQL sebenarnya. Jadi sama. Jadi karena datanya udah di Prometheus, sekarang kita bisa bikin displaynya di Grafana. Jadi sangat gampang kalau sekarang teman-teman pengen lihat bagaimana caranya, bagaimana sistem itu bekerja setelah kita instrumen. Nah, terakhir yang ingin gue tunjukkan adalah selain Prometheus, benernya gue juga nge-export matriksnya itu ke Google Cloud. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya kita melihat matriksnya di Google Cloud? Caranya gampang, kita tinggal buka Google Cloud Console. Kemudian di sini gue akan buka monitoring. Gue udah persiapkan juga sebelumnya. Harusnya nanti kita bisa ngelihat datanya juga di Google Cloud Monitoring. Mudah-mudahan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa, nah ini di sini ada latency ya, ada P95 latency, latensinya ini kayaknya matriksnya gue juga lupa. Ini harusnya latency sih. Ini harusnya latency. Jadi kita bisa lihat bahwa latensinya itu 1 second kira-kira katanya. Tapi di sini kita juga bisa lihat bahwa ketika ada request tadi, kita bisa lihat bahwa sekarang jumlah order yang dibuat itu adalah sekitar 5 order per second. Ini karena kebetulan udah mati, service-nya tadi udah nggak ada load lagi, jadi kita nggak ngirim matriks apa-apa lagi. Tapi intinya, dengan menggunakan si Open Telemetry Collector ini, kita bisa terima datanya dengan format OTLP atau format-format lain, kemudian kita bisa kirim datanya ke berbagai platform lain. Kalau seandainya teman-teman mau ngirim datanya ke New Relic, sebenarnya sesederhana kalau kita nambahin di sini OTLP aja, karena OTLP yang udah kita buat di atas itu udah dikonfigure untuk mengirimkan data ke New Relic. Jadi kira-kira seperti itu video kita kali ini. Ini udah teman-teman lihat juga sebelumnya bagaimana caranya kita bisa akhirnya memvisualisasikan datanya di Grafana, di Prometheus, dan di Jaeger. Oke. Dan ini juga sama Google Cloud Operation Suite, tapi nanti mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video instrumentasi ini sejauh ini. Kira-kira seperti itu kalau seandainya kita pengen melakukan instrumentasi dan mengirimkan data ke berbagai tempat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan share juga ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman kita ada yang ingin belajar tentang bagaimana caranya melakukan instrumentasi juga. Silahkan. Dan kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan tanyain di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan akan gue jawab, akan gue coba jawab. Itu aja, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support gue terus di support.imprintnagi.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.